Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin cerita awal mulanya IMS membuat program sumur bor, yang dimana awal mulanya kita tahun 2018 di negeri Indonesia terjadi bencana alam hebat beserta tsunami dan gempa di Kota Palu. Di saat itu saya dan tim berangkat H+2, kita sudah tiba di Kota Palu, dan di sana kita mengumpulkan sembako dan yang terutama air yang untuk diminum. Dan air yang dijual di sana yang harganya cukup tidak masuk akal, yang ukuran 330 ml dijualnya 60.000, yang 1 liter dijualnya hingga 110.000. Disitulah kita memiliki inisiatif untuk penggalian sumur bor air bersih untuk masyarakat di Kota Palu saat itu. Dan setelah bencana teratasi, kami dan tim kembali ke kota Surabaya dan membuat formasi dan membuat program yang bernama Bank Sumur. Dan alhamdulillah, kedatang kedua kalinya kami ke Kota Palu dengan membawa uang dari titipan salah satu donatur dari hamba Allah sejumlah yang cukup lumayan, sehingga kami dan tim datang kedua kalinya ke Kota Palu untuk membuat pengeboran air bersih di sana. Per titiknya di sana yang diminta bermacam-macam. Ada yang minta 30 juta sampai air keluar, padahal debit airnya sedikit. Akhirnya kita keluarkan satu air bersih di sana. Setelah itu kami berembuk lagi sebelum kami mengeluarkan uang untuk pengeboran selanjutnya. Akhirnya kami berbicara bersama tim saat di Palu, bagaimana sisa uang ini kita membuat suatu mesin sumur bor yang bisa membantu orang banyak seandainya kita memiliki mesin sumur bor tersebut. Dan alhamdulillah, dari kesepakatan tim setelah rapat di sana, alhamdulillah tim setuju dan kita besoknya pulang ke kota Surabaya dan membuat misi yang dimana namanya program Bank Sumur Bor. Nah, saat ini sumur kami alhamdulillah sudah dibuat dengan mesin 6 silinder dan bertenaga hidrolis yang insya Allah bisa mengebor
hingga 500 meter. Dan insya Allah program ini berjalan atas bantuan para donatur yang berpartisipasi. Dan saat ini kendala kami hanya satu. Mesin sumur insya Allah pada September ini akan diuji coba oleh ahlinya agar sampai di lapangan yang kita bor nanti tidak terjadi kendala atau bahasa kasarnya bikin malu. Jadi sekarang ini kekurangan kami hanya satu, yaitu besi pengeboran yang harus kita miliki 100 besi, dan satu besinya berukuran 3 meter. Dan satu besi itu yang berukuran 3 meter seharga 3.500.000 rupiah. Dan ini besi khusus untuk pengeborannya. Dan insya Allah yang kami beli besi dengan kedalaman 300 meter. Dan sisanya akan kami belikan mata bor yang sesuai di medan nanti, di lokasi nanti, mata bor apa yang cocok untuk tanah atau batu yang ada di dalam tanah ini. Karena mata bor itu bukan hanya satu macam, banyak macam. Jadi banyak sumur bor, ngebor sana, ngebor sini, ngebor sana, ngebor sini, tapi tidak mengeluarkan air, tapi menghabiskan waktu dan menghabiskan biaya. Tidak apa-apa kami istilahnya kalah terlebih dahulu, tapi kami akan menang ke depannya untuk umat. Saya juluki mesin kami ini mesin monster. Bukan hanya mesin-mesin dinamo atau mesin-mesin biasa. Mesin kami ini mesin monster, hidrolis 6 silinder dengan bahan bakar solar. Jadi kami ingin mengajak semua para donatur, ayo dukung kami, bantu kami untuk mensukseskan program-program ini. Karena ini program untuk kemaslahatan umat. Dan ingat janji Allah, sedekah air. Sedekah air adalah amal jariah yang tidak akan terputus sampai air itu keluar. Apalagi dibuat masjid, pondok pesantren, dan masyarakat-masyarakat yang membutuhkan. Saya minta satu dari para donatur dan masyarakat umum, dukungan dan partisipasi. Kami di sini bukan bekerja untuk mencari profit di yayasan ini, tidak. Paham? Kami di sini untuk umat. Yang kami pekerjakan nanti tim. Yang kami bayar tim yang bekerja, bukan tim yang tidak bekerja. Dan sumur bor yang kami bor nanti per meternya bukan seperti yang Anda lihat di media-media dengan menggunakan mesin kecil, air sudah keluar. Apakah Anda tahu debit airnya berapa? Kita sebelum pengeboran, kita undang salah satu universitas dalam bidang teknologi persumuran ini agar kita tahu yang kita bor debit airnya berapa dan kedalamannya berapa, agar bisa terpenuhi
masyarakat, pondok pesantren dan masjid. Kami berulang kali meminta kepada para donatur. Kami meminta, anggap kami mengemis, tapi saya mengemis karena pertama karena Allah Ta'ala, dan yang kedua karena saudara-saudara semuslim kita yang membutuhkan air bersih. Sekali-sekali kalau ada bencana alam, naudzubillah min dalik, semoga tidak ada, sekali-sekali main ke bencana alam agar Anda tahu di sana bagaimana kesulitannya bab air yang terutama. Saya tidak capek untuk meminta atau menge-share di media. Saya tidak capek, dan jangan bosan untuk menerima share-sharean kami. Kalau ada yang bosan, silakan unfollow. Tidak ada masalah. Karena kami punya Allah Ta'ala. Dan insya Allah niat baik kita semua yang memudahkan Allah Ta'ala, bukan dari siapa-siapa. Dan satu lagi pesan saya, dukung, doakan, partisipasi, itu terakhir partisipasi. Kalau misalnya kita tidak ada dana, tetap kita akan jalani dengan jalan kita sendiri. Entah kita mau menjual aset milik tim kita, entah kita mau meminta ke siapa. Dulu kita zamannya main proposal, sekarang kita meminta dengan media, dengan menunjukkan wajah. Tapi ingat satu, bukan untuk diri saya atau tim saya, tapi untuk kemaslahatan umat. Camkan itu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bisa membuka hati para donatur. Kami di sini berpengalaman dalam hal bencana, dan kami tahu bencana itu gimana saat pada hari H. Saya anggap orang yang tidak bisa di masyarakat tidak mengeluarkan air, saya anggap itu bencana. Tapi kalau ada yang tidak bisa menolongnya, bencana itu akan terjadi pada diri kita sendiri. Wallahu ta'ala alam. Semoga video ini menjadi motivasi untuk saya dan tim-tim saya, dan terutama untuk donatur dan masyarakat umum. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi